Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat cara tutorial produksi jamur tiram. Nah, alhamdulillah hari ini ada backlog datang atau jamur tiram. Itu backlog adalah bahan pokok dari jamur-jamur tersebut. Bibit backlog atau bibit jamur yang maksimal biasanya berukuran berat 1,5 kilo, itu sudah maksimal bagus. Kemana pulang nak? Ini jadi kita beli ya bibitnya, karena di sini kita produksi, kita beli bibitnya, kita di sini memproses untuk budidayanya. Pulang dulu. Dadah dedek. Nah, kita masukin dari ke lori. Setelah cukup penuh, kita langsung ke tempat rak-rak penyimpanan backlog tersebut. Jadi kita di dalam sudah menyiapkan rak-rak buat menyimpan backlog yang akan dibudidayakan. Nah, disinilah tempat-tempatnya. Pakai rak kayu. Nah, backlog tersebut akan ditata rapi. Proses penataan backlog. Semangat bapak-bapak, semangat. Campur. Setelah menunggu beberapa minggu, backlog ini nanti akan dimulai dibuka tutupnya ya. Pembukaan pada ujung plastik ketika sudah ada mulai tumbuh bintik-bintik putih atau benih-benih jamur yang nantinya akan tumbuh keluar. Prosesnya lumayan lama, jadi kita harus nunggu beberapa minggu dulu agar jamur-jamur siap dipanen. Kita buka ujung-ujungnya. Biar mendapat udara. Jadi harus dibuka ujung plastiknya agar nanti jamur bisa keluar dan berproduksi. Sebelum produksi, jamur-jamur akan disiram lebih dahulu agar mendapatkan sirkulasi ya. Tetap ada proses penyiraman juga sebelum masa panen berlangsung. Prosesnya lumayan lama.
membuka ujung plastiknya. Nah, proses penyiraman agar tetap mendapatkan suhu yang bagus dan juga berkembang biak agar petlok-petlok bisa tumbuh jamur. Jadi biji jamur itu namanya petlok ya guys. Nah, penyiraman rata pada ujung-ujungnya agar airnya bisa masuk. Kita menyiram pakai selang aja. Pak Iwan salah satu pembudidaya jamur tiram. Produksi jamur tiram. Nah, setelah masa-masa penyiraman ini nunggu beberapa hari kemudian baru kita bisa panen masa panennya. Jadi semua itu ada prosesnya, tidak instan. Harus benar-benar rata agar air bisa masuk dalam petlok-petlok yang sudah dibuka plastiknya. Agar benih-benih jamur bisa langsung berkembang biak. Nah, masa panen setelah kita menunggu beberapa hari kemudian, jamur-jamur sudah berkembang dan kita tinggal panen. Jadi kita memilih jamur-jamur yang sudah lebar, sudah besar, baru yang bisa dipanen. Jadi walaupun sudah tumbuh, tapi kita tidak mengambil semua, hanya jamur-jamur yang besar dan layak panen saja yang diambil. Yang masih kecil kita buat hari berikutnya. Setelah sudah mulai tumbuh tiap hari, jamur bisa dipanen kok, tenang saja. Cuman prosesnya agak lama. Kalau sudah tumbuh kayak gini, sudah mulai panen, besoknya bisa tumbuh lagi dan bisa dipanen lagi. Ada ribuan bibit jamur ya, atau backlog. Biasanya satu backlog yang bagus bisa menghasilkan 3 on sampai 4 on backlog jamur tiramnya per hari kalau sudah mulai produksi. Setelah masa panen, nanti kaki-kaki jamur atau akar-akarnya akan dipotong
akan dipotong, dipilihin dan dipak ya. Agar bisa dipasarkan. Proses pemotongan kaki atau akar dan mengepak. Jadi agar tidak ada akarnya dan jamur-jamur tersebut dimasukin plastik atau mengepak, biasanya ditimbang per 5 kilo. Satu kantong plastiknya biasanya ditimbang 5 kilo untuk dipasarkan, disebar di pasar para konsumen. Biasanya satu kresek itu berisi 5 kilo, ditimbang dulu. Nah, setelah 5 kilo langsung diikat per 5 kilo ukurannya ya biasanya. Ya. Masih berlanjut penimbangan karena di sini ada berapa ribu backlog. Kita biasanya menghasilkan perharinya sampai 60-7 kilo jamur tiram. Setiap hari bisa produksi ya guys, kalau sudah tumbuh. Panen jam bara jam 5. Jam 4. Jadi proses pemotongan ini kita ambil ujungnya saja ya guys, yang lebar. Untuk kakinya atau akarnya tidak diikut sertakan dikarenakan itu keras. Jadi kita ambil yang dipasarkan itu ujung-ujungnya saja yang lebar, yang lunak, yang enak rasanya pokoknya. Jamur tiram ini biasanya dijual di pasar dan di para pembelinya para warteg-warteg. Bisa juga ini jamur dibikin jamur crispy, jamur tiram crispy, di sayur bisa, di pokoknya sesuai selera masing-masing. Ya kudu naik itu udah kemari loba. Naik kemana atuh? Panen orang. Jadi berapa? Dia doang. Jangan sini. Udah kemana tuh jamur tiram? Iya, kuda gak ada.
Setelah masuk kandang semua, kita kemas rapi, 1, 2, kita Panjang lupa tuh, untuk buatan. dipasarkan. ya iyalah suruh. Penyiraman kembali untuk backlog yang lama agar bisa diproduksi lagi. Jadi setelah panen kita siramin lagi agar tetap bisa tumbuh lagi. Jadi kita bisa tiap hari panen ya guys kalau sudah mulai panen. Tetap proses penyiraman itu setiap hari. Ini sisa-sisa backlog yang masih kecil, yang tadi tidak diambil karena belum sesuai target. Backlog yang diambil hanya yang gede-gede saja, yang besar-besar. Kalau yang masih sisa-sisa ini buat besok lagi. Jamur-jamur yang masih kecil-kecil ini buat besok lagi. Semangat Pak Iwan, terus biar backlognya tumbuh bagus dan bisa menghasilkan backlog jamur-jamur yang baik, jamur-jamur yang banyak. Jadi untuk budidaya jamur tiram ini harus mempunyai lahannya dan rak-rak untuk penyimpanan, untuk produksinya, agar bisa menampung ribuan backlog. Setelah proses penyiraman, nanti kita akan memilih backlog yang sudah busuk, yang sudah tidak bisa produksi lagi. Nanti kita buang karena makan tempat. Kita nanti akan ganti-ganti backlog yang baru. Backlog yang sudah busuk, yang sudah tidak produksi lagi, kita karungin ya guys. Jadi hanya beberapa saja yang sudah lama. Agar bisa diganti untuk tempat yang backlog baru lagi. Kita buang di belakang. Backlog yang sudah busuk atau sudah tidak bisa produksi lagi,
biasanya dibuang saja dan bisa juga buat pupuk untuk tanaman-tanaman atau bunga-bunga ya, biasanya di pot. Serbuk-serbuknya lumayan subur tapi sudah tidak bisa menghasilkan jamur lagi. Ini sudah tidak bisa berproduksi, makanya dibuang saja. Oke, sekian video ini, semoga bisa belajar.